Kecamatan Gunung Pati merupakan salah satu kecamatan yang ada di bagian selatan kota Semarang. Nama Gunung Pati tidak lagi asing bagi sebagian besar warga Semarang karena di kawasan ini terdapat salah satu kampus berprestasi kebanggaan kota Semarang, yaitu Universitas Negeri Semarang atau UNES. Kecamatan yang sempat masuk dalam wilayah Kabupaten Semarang sebelum tahun 1976 ini terdiri dari 16 kelurahan, salah satunya adalah Kelurahan Gunung Pati. Kelurahan Gunung Pati terdiri dari 6 RW dan 12 RT dengan mayoritas penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan perdagangan. Menurut warga setempat, dulunya jalanan di kawasan ini masih berupa jalan tanah yang dilapisi dengan bebatuan kasar. Sekitar tahun 1982, perbaikan jalan dan pembangunan infrastruktur lainnya barulah mulai dirasakan oleh warga di kawasan ini. Di kawasan dengan luas sekitar 600.000 hektar ini terdapat salah satu makam tua yang hingga saat ini masih sering didatangi banyak peziarah. Makam tersebut adalah makam dari Kiai Wasis Joyokusumo dan istrinya. Menurut cerita rakyat yang berkembang, Kiai Wasis Joyokusumo adalah tokoh bersejarah di balik penamaan kawasan Gunung Pati. Ada warga yang tahu ceritanya nggak ya? Nggak tahu. Apa ya mas ya? Saya nggak tahu juga mas. Nggak tahu sejarahnya atau gimana-gimananya sih. Tahu ya di sekitar kawasan di Gua Kleo kan itu Gunung Pati tuh. Masih banyak warga yang bingung menebak-nebak ya ternyata. Nah pemirsa, di balik nama, menurut cerita rakyat yang dituturkan oleh beberapa sesepuh setempat, penamaan kawasan ini masih memiliki keterkaitan dengan pertempuran beberapa ratus tahun silam di Yogyakarta dan sekitarnya, antara pasukan dari Tuban dan dari Pati yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram. Lalu, siapa sih Kiai Wasis Joyokusumo dan apa kaitannya dengan penamaan kawasan ini? Yuk kita simak cerita dari Pak Sukari, salah seorang warga asli yang lahir dan tinggal di kawasan ini sejak tahun 1936. Asal-usulnya yang Bubak Yoso Gunung Pati itu, yaitu yang namanya Wasis Joyokusumo itu dulunya Bupati Pati. Terus dipanggil di Jogja itu, terus di sana malah tuh naik kuda, pulangnya malah suruh naik sapi sampai di sini nih. Nah pemirsa, ternyata Kiai Wasis Joyokusumo adalah bupati dari Kabupaten Pati. Beliau dipanggil oleh raja dari Kerajaan Mataram untuk berangkat menuju Yogyakarta ketika pertempuran antar pasukan sedang berlangsung di sana untuk menangani perihal urusan pemerintahan. Beliau berangkat memenuhi perintah sang raja bersama istrinya dengan menaiki kuda dan membawa serta beberapa perbekalan dan harta benda yang dimilikinya. Setibanya di Yogyakarta, Kiai Wasis Joyokusumo atau yang lebih dikenal dengan Kiai Pati ini diceritakan kalah dalam peperangan, sehingga harta bawaannya dirampas termasuk kudanya. Namun ada juga cerita versi lain yang mengatakan bahwa Kiai Pati sengaja mengalah karena tidak tega melihat penderitaan dan kecemasan rakyat Pati jika pertempuran terus dilanjutkan. Menurut cerita yang dituturkan oleh Pak Sukari yang ia dapat dari para pendahulunya, setelah harta dan kendaraannya dirampas, Kiai Pati bersama istrinya akhirnya melanjutkan perjalanan kembali ke Kabupaten Pati dengan menaiki seekor sapi.
tengah perjalanan beliau dihina oleh beberapa warga di kawasan Demak. Menurut mereka, seorang bupati terlihat sangat rendah derajatnya karena menggunakan sapi sebagai kendaraannya. Kiai Pati yang merasa tidak enak hati dengan hinaan tersebut, enggan melanjutkan perjalanannya menuju Pati. Beliau pun akhirnya berhenti dan menetap serta membuat kehidupan pedesaan di kawasan yang sekarang kita kenal dengan nama Kelurahan Gunung Pati ini. Menurut legenda setempat, beliau menamakan kawasan ini Gunung Pati karena bentuk datarannya berupa perbukitan yang masuk dalam wilayah Gunung Ungaran. Sedangkan kata Pati berasal dari kawasan tempat beliau berasal dan menjabat sebagai bupati, yaitu Kabupaten Pati. Terdapat beberapa peninggalan di kawasan kelurahan ini yang dipercaya warga setempat sebagai bukti sejarah dari cerita di balik nama Gunung Pati, yaitu makam dari Kiai Wasis Jayakusumo dan istrinya. Selain makam tersebut, tidak jauh dari kantor Kelurahan Gunung Pati juga terdapat makam kecil yang dipercaya warga sebagai makam dari hewan sapi milik Yai Pati, yang diberi nama Pragolopati. Berdekatan dengan makam sapi Pragolopati, terdapat beberapa pohon asam besar yang konon menurut legenda merupakan bukti bahwa kawasan ini sempat berdiri sendiri sebagai sebuah kabupaten.